gimana kabarnya? Ya, Bu, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk hadir di penyuluhan kali ini. Nah, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih supaya kita makin akrab. Perkenalkan, nama saya Bidan Rizky Nurul dan di sini saya ditemani sama partner saya. Saya perkenalkan, nama saya Bidan Dinda. Nah, di sini kami ditugaskan dari kelurahan untuk melakukan penyuluhan mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan dari balita. Yang mana di sini kan ibu-ibu semua punya balita ya. Nantinya diharapkan setelah penyuluhan ini ibu-ibu semua bisa bertambah wawasannya. Sebelumnya di sini dengan ibu siapa? Ibu Sylvia. Di sini anaknya yang cantik itu umur berapa? 3 tahun. Kalau ini? Jadi anaknya umur 2,5 tahun ya. Kalau ini Bu Lia, anaknya umur 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi di sini semuanya punya anak balita ya. Jadi kita akan melakukan penyuluhan supaya ibu-ibu juga tahu pertumbuhan dan perkembangan apa saja sih yang dilalui oleh balita. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan atau sharing-sharing ilmu lah sama ibu-ibu mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan balita. Pasti di antara ibu-ibu semua ada pasti ya yang merasa kayak, oh anak saya kemarin masih saya gendong-gendong, masih kecil, terus tiba-tiba kok jadi sudah besar sekali. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh, baik itu tinggi badan, kemudian berat badan, intinya semua yang bisa dihitung dengan angka. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah bertumbuhnya proses pendewasaan dari anak tersebut, baik itu pola pikirnya, kemampuannya, nah itu perkembangan. Jadi kalau mau dipersingkat, pertumbuhan itu adalah ukuran tubuhnya, sedangkan kalau perkembangan itu adalah otaknya. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Yang pertama itu pasti gizi anak. Nah, kalau misalnya anaknya itu diberikan makanan yang tidak bergizi, misalnya makanan yang cepat saji, maka anak tersebut pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak akan bagus karena gizinya tidak tercukupi. Kemudian setelah itu, yang kedua, kita sebagai orang tua bagaimana cara kita bersosialisasi sama anak ini. Kalau misalnya kita sebagai orang tua cuma membiarkan dia main begitu saja, pastinya anak ini susah untuk berkembang. Kalau kita sebagai orang tua setiap hari ajak dia berkomunikasi, pasti dia akan lama-lama kelamaan dia akan bertambah, seperti bahasa katanya itu semakin bertambah. Kemudian setelah itu ada beberapa hal juga yang mempengaruhi menghambatnya pertumbuhan dan juga perkembangan anak ini. Yang pertama itu adalah kurangnya makan. Anak ini harus terus kita suruh makan karena di saat-saat masa sekarang ini dia butuh yang namanya gizi juga. Karena kalau misalnya anaknya itu gizinya tidak tercukupi, berat badannya juga akan kurang, kemudian bisa jadi dia akan gizi buruk. Kemudian makannya tidak teratur. Biasanya anak-anak seumuran seperti ini tuh makannya tidak teratur karena mereka sering sekali pilih-pilih makanan. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana caranya untuk memberikan inovasi selalu untuk memberikan makanan kepada anak. Kalau misalnya anaknya itu malas makan, kita bisa memberikan makanan sehat tapi kita hias-hias. Banyak kan sekarang di platform-platform atau di Instagram misalnya cara untuk menyajikan makanan yang menarik untuk anak. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya ASI. Kita tahu sendiri bahwa air susu ibu itu banyak sekali manfaatnya. Nah, air susu ibu itu juga berfungsi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Beda anak yang diberikan ASI sama anak yang tidak diberikan ASI. Anak yang diberikan ASI itu pertumbuhan dan perkembangannya juga lebih cepat, kemudian dia juga kekebalan tubuhnya lebih tahan lama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, sharing-sharing ilmu ya kita. Nah, kalau misalnya ada yang ibu-ibu belum pahami boleh ditanyakan. Bu Bidan, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu. Nutrisi untuk tumbuh kembang balita yang baik umur 2,5 tahun itu apa ya nutrisinya? Oh iya, jadi pertanyaan bagus sekali nih tentang nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang balita usia 2,5 tahun ya. Jadi balita itu dimana masa pertumbuhannya masih bagus-bagusnya. Jadi kita membutuhkan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu seperti apa? Tentunya pasti gizi yang baik. Nah, gizi yang baik untuk balita usia 2,5 tahun itu pastinya kita gizi yang seimbang, yang mana kita harus seimbangkan antara nasinya, kemudian nasinya itu pasti kita makanan pendamping ASI.
Nah, makanan pendamping ASI yang bagus untuk anak usia 2,5 tahun itu misalnya kita bisa sayur-sayuran, misalnya sayuran brokoli yang direbus, kemudian kita bisa haluskan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa seimbangkan kalau misalnya anaknya itu sudah bisa makan ayam gitu, kita bisa haluskan juga kan seperti itu. Nah, kemudian kita juga seimbangkan dengan anaknya lebih banyak minum air putih. Jangan dibiasakan anaknya untuk minum minuman yang manis-manis, karena nanti dia kebiasaan. Setelah itu kita juga perhatikan anaknya ini suka apa ya. Kalau misalnya kita lihat dia suka ayam goreng, kita kasih sekali ayam goreng, tapi jangan tiap hari dari Senin sampai Minggu ayam goreng, karena itu nanti iya, karena nanti gizinya bisa tidak tercukupi. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tapi kan saya mau bertanya, saya ini kan wanita berkarir dan saya susah untuk jarang di rumah untuk anak saya, dan saya mau tanya bagaimana menjaga dan merawat pertumbuhan anak saya gitu, pertumbuhan perkembangan anak saya gitu, dan tidak. Jadi ibunya bertanya ya, ibunya ini wanita karir, jarang di rumah, tapi mau melihat pertumbuhan dan perkembangannya anaknya itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kadang kan kita sebagai orang tua ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Namanya saja kita mencari kebutuhan hidup. Ya. Jadi untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak ini itu bagaimana? Zaman sekarang itu kita pasti sudah canggih ya dengan dunia digital. Ya. Kita bisa melakukan video call. Nah, di situ video call itu kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Kita ajak dia bicara. Semakin diajak bicara, dia pasti kemampuan bahasanya juga jadi lebih bagus. Selain itu, kalau misalnya kita punya waktu luang atau ada waktu libur, kita bisa sempatkan waktu untuk rekreasi sama anak kita supaya chemistry atau hubungan antara anak kita ini tidak hilang, tidak renggang seperti itu. Nah, itulah tadi tanya jawab dan juga penyuluhan dari saya dan juga rekan saya. Jadi di sini saya pamit undur diri. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih.